Beliau bukan cawapres instan, beliau cawapres yang bekerja dari bawah terus sampai memimpin partai yang punya pengalaman yang luar biasa. Baliho besar, cuman gagasannya kecil. Jadi balihonya besar tapi gagasannya kecil. Nah, kalau kita ketahui pada waktu lalu, yaitu Pak Mahfud MD bahkan menurut saya sih dan menurut netizen-netizen di situ bahkan menyindir Gibran pada waktu lalu, yaitu memberikan replika kepada Najwa Shihab, yaitu orang menaiki anak tangga. Nah, untuk mencapai kesuksesan di situ yaitu harus menaiki tangga demi tangga dan bukan cara instan. Nah, dan pada waktu lalu juga Pak Mahfud MD terlihat memberikan buku yaitu tentang perjalanan Pak Mahfud MD hingga sekarang ini, dan pada waktu lalu pada saat menjadi ketua MK. Di situ juga bahkan ada proses yang sangat panjang dan tidak instan. Nah, setelah di sini disindir oleh Pak Mahfud MD pada waktu lalu, di sini ada yang menyindir lagi yaitu Anies Baswedan. Nah, Anies Baswedan bahkan memilih Muhaimin Iskandar karena di situ yaitu Muhaimin Iskandar telah mengalami berbagai situasi sampai akhirnya menjadi ketua umum PKB dan juga pernah menjadi aktivis. Jadi perjalanan di situ juga tidak mudah sekali untuk menggapai posisi menjadi ketua umum partai dan saat ini menjadi atau dipilih oleh Anies Baswedan menjadi cawapres. Di situ perjalanan yang cukup panjang sekali. Dan bahkan juga Pak Prabowo Subianto menjadi seorang capres di situ bahkan juga dibutuhkan waktu yang sangat lama sekali, yaitu mendirikan partai, dan akhirnya pun pada Pilpres 2009 yang lalu menjadi cawapres dari Ibu Megawati, dan gagal pun di 2014 juga mencalonkan lagi sebagai capres dan sampai hingga saat ini. Jadi prosesnya memang tidak instan dan cukup panjang. Apalagi juga dengan Presiden Joko Widodo, kita ketahui sudah menjabat sebagai wali kota Solo 2 periode, Gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2 periode. Nah, menurut saya di sini sindiran-sindiran seperti ini menurut saya bisa jadi ini tidak sindiran, tetapi gara-gara ada Gibran yang pada waktu lalu yaitu ada proses yang terselubung, ada drama di MK, akhirnya pun semua mata tertuju ke Gibran Rakabuming Raka di sini. Nah, seperti ini video dari Anies Baswedan. Lalu akhirnya memimpin partai, melakukan kegiatan lewat forum demokrasi dan lain-lainnya. Beliau bukan cawapres instan, beliau cawapres yang bekerja dari bawah terus sampai memimpin partai yang punya pengalaman yang luar biasa. Di sini juga ada sindiran ya dari Anies Baswedan, bahkan di sini bahkan juga ditanggapi oleh anak Kogi, anak muda cerdas pasangan Prabowo Gibran, eksploitasi atau memanfaatkan kebodohan masyarakat. Nah, di sini bahkan juga ditanggapi oleh mahasiswa UGM, mereka memanfaatkan kebodohan publik seperti ini. Baliho besar, cuman gagasannya kecil. Jadi balihonya besar tapi gagasannya kecil. Tadi pagi saya perjalanan dari pos ke kampus itu melihat baliho baru Naruto. Naruto tangannya 2. Baru saya baru tahu. Di sini bahkan ada yang menyebut baliho besar gagasan kecil. Ya memang kalau masyarakat itu lebih cenderung melihat gagasan-gagasan visi misi dari capres dan cawapres di sini. Tetapi hanya baliho-baliho besar di situ menurut saya buang-buang uang ya, menghambur-hamburkan uang saja. Apalagi pada waktu lalu ketika Gibran mengomentari tentang Kaisang, pada waktu lalu juga menyebut ya pasang baliho itu sudah jadul, pasang banner itu sudah jadul. Nah, tetapi saat ini kita melihat baliho-baliho Gibran dan Prabowo dan bahkan juga Kaisang bertebaran di mana-mana dan hampir di seluruh Indonesia. Jadi menurut saya di sini yaitu pemimpin yang instan, ya apapun akan dilakukan lah untuk menggapai cita-citanya besok. Padahal perjalanan meniti karir itu wah sangat penuh tantangan sekali. Di sini yaitu bahkan dari Kompas TV, Capres Anies Baswedan memuji rekam jejak pasangannya Muhaimin Iskandar. Beliau bukan cawapres instan, beliau cawapres yang bekerja dari bawah terus sampai memimpin partai yang punya pengalaman yang luar biasa. Nah, bayangkan ini kemungkinan akan menjadi sasaran empuk ya ketika besok debat capres dan cawapres atau saat
kampanye saat ini ya, kemungkinan akan mudah sekali lah hal tersebut digoreng-goreng oleh lawan politik dari Pak Prabowo dan Gibran, karena ya memang Gibran adalah pemimpin yang sangat instan sekali. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Di sini menolak lupa, dia pernah mengkhianati Gus Dur. Kalau nggak salah, dulu kardus Duren adalah faktor yang bikin gagal jadi menteri di Konoha setelah laporan dari KPK sepaket sama BG. Cawapresnya si Gemoy juga bukan cawapres instan, dia juga telah melalui beberapa proses. Nah, di sini bahkan juga 7 tahun menjadi anak wali kota, 2 tahun menjadi anak gubernur DKI, 9 tahun menjadi anak presiden, 4 tahun jadi ponakan ketua MK, 1 bulan jadi saudara ketua umum PSI, 5 hari jadi kader Golkar, 2 hari menjadi wali kota, jadi jangan dianggap remeh. Di sini dari Wiam dipuji karena dipilih, beda kalau nggak dipilih, kayak nggak tahu aja kalau kayak begini. Nah, bahkan juga masih banyak lagi ya. Di sini bahkan pada waktu lalu Pak Mahfud MD yaitu menghadiahi buku. Di sini sindir langkah politik Gibran. Di sini bahkan juga pada waktu lalu ramai diperbincangkan, yaitu bahkan Pak Mahfud MD di sini memberikan buku yaitu tentang perjalanan karir politik dari Pak Mahfud MD di sini hingga menjadi ketua MK. Jadi di sini memiliki proses yang sangat panjang dan juga tidak instan di sini. Di sini calon wakil presiden Mahfud MD menghadiahi Gibran Rakabuming Raka sebuah buku di acara 13 tahun Mata Najwa Bergerak Berdampak. Acara yang mengundang seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden itu memang saling menukar kado. Bahkan isi kadonya yang mereka berikan langsung dibuka ke publik. Cawapres Mahfud MD misalnya lelaki berusia 66 tahun ini secara terang-terangan langsung membuka serta memberikan kado yang akan dia berikan kepada Gibran. Ke Mas Gibran dulu nih, ini nggak ada harganya, kata Mahfud sembari membuka bungkus kado diiringi gelak tawa penonton. Nah, menurut saya di sini kan ya sangat berharga sekali karena memang di situ ada rekam jejak, ada proses, yaitu ketika Pak Mahfud MD sampai hingga menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo itu sangat memiliki proses. Tetapi di sini sindirannya menurut saya sangat keren sekali. Sungguh kado ini menurut Pak Mahfud tidak ada harganya di mata Gibran Rakabuming Raka. Ini buku biografi saya sampai selesai jadi ketua MK. Judulnya Terus Mengalir. Jadi nggak ada harganya karena buku saya sendiri. Tambahnya dikutip akun TikTok Mahkamah Gibran. Setelah memberikan buku tersebut, Mahfud MD lantas menyalami sosok putra sulung Presiden Jokowi sembari mengucapkan kata selamat. Ya seperti itu. Jadi di sini banyak sindiran ya kepada Gibran Rakabuming Raka. Tetapi ya publik memang menyayangkan ya. Padahal Gibran menurut saya besok bisa menjadi calon presiden, bukan cawapres. Menurut saya capres lebih tepat lah. Tetapi ya tidak sekarang ini, kemungkinan 10 tahun lagi lah kemungkinan akan bisa menjadi capres kalau memang bekerjanya Gibran sangat bagus dan disukai oleh masyarakat. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.